Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Menurut saya, hidup sepenuhnya itu hidup dengan keyakinan 100% bahwa Tuhan itu Allah, Allah itu ya Tuhan kita. Dan itu yang sebetulnya membuat hidup ini bisa sepenuhnya penuh syukur, penuh sukacita, dan menghayati pengalaman dengan sepenuhnya. I am here for you, gitu. Seringkali yang terjadi kita tidak hidup sepenuhnya karena tidak meyakini bahwa Allah sungguh Allah. Ya Allah memang percaya, tapi untuk urusan-urusan lain Allah nggak usah campur tangan lah. Pekerjaan itu urusan saya, perencanaan itu urusan saya. Saya yang mengontrol, merencanakan, mengendalikan. Keluarga juga, relasi juga. Seperti itu. Kalau macet, mentok, tidak bisa, nah baru mari Allah berperanan. Gitu. Maka kemudian kita pusing sendiri. Wong kita itu sebenarnya nggak bisa apa-apa. Tapi merasa mau mengendalikan terus. Disuruh nggak usah berpikir aja susah banget. Padahal ya memang nggak usah. Kalau Allah sungguh Allah, kita nggak usah berpikir muyok, mengakhirinya ya nggak bisa. Sebetulnya berpikir juga nggak bisa. Pikiran itu datang dan pergi begitu saja. Kita tidak bisa memikirkannya. Kita hanya bisa mensyukuri. Kemudian membangun relasi yang baik dengan pikiran itu. Itu juga bukan pikiran saya. Nafas juga bukan nafas saya. Jantung juga bukan jantung saya. Wong kerja sendiri. Disuruh nggak kerja ya nggak mau. Istirahat ya nggak mau. Kita nggak bisa apa-apa sebetulnya. Dan kalau kita meyakini bahwa Tuhan sungguh Tuhan, maka kita selalu ada di dalam tangan Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, lalu ngapain kita pusing? Percaya saja, berbuat baik dan bersyukur. Itu saja. Lalu terus-menerus sadar bahwa kita di dalam Tuhan. Tuhan sungguh Tuhan. Bukan hanya pada waktu kita butuhkan. Tuhan sungguh Tuhan. Bukan hanya pada waktu kita mentok. Nah, padahal mentok terus, wong nggak bisa apa-apa, tapi berusaha mengendalikan. Sebetulnya itu false belief, bahwa hidup ini kita yang mengatur, kita yang merencanakan, kita yang menata. Itu false belief. Tidak. Bahkan, kalau kita yakin bahwa di dalam diri kita itu ada sumber yang namanya saya, itu juga false belief. Coba cari, saya itu ada di mana? Enggak ada. Yang mendengar apa? Yang mendengar ya telinga. Yang melihat apa? Ya kornea mata. Yang menggerakkan, memompa darah ke seluruh tubuh ya jantung. Bukan satu sumber yang imajiner yang kita beri nama saya. Enggak. Itu pikiran kita. Enggak ada saya buka jalan. Enggak ada saya itu yang melihat. Enggak ada saya yang mendengar. Enggak ada saya ya jantungnya bekerja. Wong saya itu cuma imajiner. Cara kita dibesarkan melalui peristiwa-peristiwa itu dan memori-memori yang muncul, lalu saya mengambil kesimpulan. Ada sebuah pusat yang menyadari semuanya, yaitu saya. Enggak sebetulnya. Kita adalah sebuah keterbukaan kasih yang sungguh-sungguh mengalami kehidupan ini. Mendengar, melihat, merasa. Tidak ada pusatnya. Karena kita adalah roh. Roh itu ya kita ini yang ada di dalam roh. Bukan roh di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa mewadahi roh. Kita yang di dalam roh. Maka banyak false belief yang muncul karena cara kita dibesarkan. Maka sekarang kita belajar untuk mencoba menyangkal diri.
Menyangkal saya itu yang seringkali mengklaim ini pikiran saya, ini nafas saya, ini perut saya, ini jantung saya. Dia cuma klaim, tukang klaim saja. Tuhan meminta kita menyangkal diri, menyangkal tukang klaim itu, yang sebetulnya nggak ada, karena itu juga imajiner. Kita adalah keterbukaan, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Lalu kemudian kita percaya penuh bahwa Allah sungguh Allah yang mengatur dan menggerakkan bukan hanya saya, tapi seluruh kehidupan ini. Nah, pusatnya ya yang mengatur itu, Tuhan itu, bukan saya. Kalau saya pusatnya kita frustrasi terus karena kita yakin bahwa kita bisa mengatur kehidupan ini padahal nggak bisa. Lalu frustrasi. Bahkan Tuhan pun dibutuhkan ketika saya nggak bisa mengendalikan dan mengatur. Kita nggak usah mengendalikan apa-apa. Karena Tuhan yang mengendalikan dan merencanakan. Tugas kita adalah menemukan kehendak Tuhan itu dan kemudian in harmony, in alignment, menyelaraskan diri dengan kehendak Allah. Nah, aman. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kita diminta terbuka dan kemudian in align, menyelaraskan diri, yaitu dengan jalan mencintai. Sesederhana itu. Mencintai, membuka diri, menerima segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dasarnya karena kita nggak tahu apa-apa. Dan kalau sudah bersama dengan Tuhan, sudah nggak usah macam-macam. Bersyukur, lalu kemudian memuji Tuhan, bergembira, dan mengalaminya. Tapi susah sekali justru mengalami bahwa kita di dalam Tuhan aja susah. Padahal kita di dalam Tuhan terus, tapi susah sekali. Padahal hanya duduk tenang lalu mengalami dan merasakan bahwa kita di dalam Tuhan. Dan kalau di dalam Tuhan ya aman. Lalu tinggal mencintai, karena mencintai itu membuat kita semakin merasa dan sadar bahwa kita di dalam Tuhan. Barang siapa mengasihi, ya tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Apakah berarti Allah tidak bekerja? Tidak, tetap bekerja sesudah itu. Tetapi dengan kesadaran bahwa bekerja pun di dalam Tuhan. Sehingga tidak khawatir nanti berhasil atau tidak. Sekali lagi bukan kita yang ngontrol. Variabelnya banyak sekali. Ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa. Kita fokus pada apa yang bisa kita kerjakan. Sesudahnya memang tidak bisa. Mau ngapain dipikirin? Biar Tuhan yang bagian itu. Dan kita bisa mengerjakannya dengan kesadaran penuh bahwa kita mengerjakan segala-galanya, bekerja, berrelasi di dalam Tuhan. Nah, perspektif ini yang kemudian membuat hidup ini menjadi lebih tenang, lebih penuh syukur, lebih penuh sukacita, dan juga lebih penuh cinta kasih. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are love. Tuhan memberkati.